lahir kembali secara spiritual tidaklah mudah. Banyak orang ingin hidupnya berubah, namun kesulitan untuk mengubah dirinya sendiri. Yesus menjelaskan bahwa perubahan ini hanya dapat terjadi jika Roh Kudus hadir dan berkarya di dalamnya. Ini adalah kelahiran baru dalam Roh. Bagi Yesus, kelahiran spiritual ini mesti bermuara pada kehidupan baru sebagai anak-anak Allah yang terus hidup dalam relasi dengan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 13 April, Pekan Paskah yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah melahirkan kembali kami dalam air dan Roh Kudus melalui pembaptisan. Bantulah kami untuk semakin mampu menghayati rahmat baptisan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus didatangi Nikodemus. Ia seorang rabi atau guru Yahudi dari kaum Farisi yang terhormat dalam mahkamah agama Yahudi atau Sanhedrin. Malam-malam ia mengunjungi Yesus untuk berbicara dan berdiskusi tentang ajaran Taurat. Inti diskusi mereka adalah bagaimana orang menjadi benar di hadapan Allah dan masuk kerajaan surga. Yesus menjawab,
Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kelahiran kembali yang dibicarakan oleh Yesus bukanlah kelahiran fisik, melainkan kelahiran spiritual yang sama sekali baru dan radikal. Berasal dari atas, yaitu dari Allah sendiri. Kelahiran baru ini adalah syarat mutlak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya lahir kembali secara spiritual tidaklah mudah. Banyak orang ingin hidupnya berubah, namun kesulitan untuk mengubah dirinya sendiri. Yesus menjelaskan bahwa perubahan ini hanya dapat terjadi jika Roh Kudus hadir dan berkarya di dalamnya. Ini adalah kelahiran baru dalam Roh. Bagi Yesus, kelahiran spiritual ini mesti bermuara pada kehidupan baru sebagai anak-anak Allah yang terus hidup dalam relasi dengan Allah. Allah terus memperbarui seluruh umat-Nya dengan anugerah hidup baru dalam Roh Kudus. Maka menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita sudah menyadari akan anugerah Allah itu? Dan aku mau membuka diriku untuk rahmat anugerah Allah bagi hidupku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat-Nya supaya anugerah-anugerah Roh Kudus itu selalu ada dalam diri kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menganugerahkan hidup baru dalam Roh Kudus kepada kami. Perbaruilah kami dengan Roh Kudus, agar kami semakin percaya pada sabda kehidupan-Mu. Kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, altar Tuhan muara langkah, satu padu iman di dada.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.